Halo gengs, kembali lagi bersama gue Mail di channel Ruang Film. Di video kali ini, gue akan membahas salah satu film action Indonesia terbaik yang berjudul The Raid 2 Berandal. Film The Raid 2 Berandal ini menceritakan ketika Rama yang telah berhasil keluar dan selamat dari gedung sarangnya gangster, ia kembali diberi misi lagi agar dia bisa selamat dari incaran mafia yang lebih besar. Kali ini, ia harus mencari bukti siapa saja oknum polisi yang terkait dengan para mafia. Yang akhirnya, demi menjalankan misi itu, dia harus masuk ke dalam penjara dan bergabung ke dalam gangster terbesar itu. Gak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya Andi yang tak lain adalah kakak dari Rama yang akan dieksekusi oleh seorang ketua gangster yang bernama Bejo. Karena di The Raid pertama ia telah berkhianat kepada Tama. Lalu kita diperlihatkan dengan Rama yang sedang ditawarkan untuk bergabung oleh seorang pria bernama Bunawar. Bunawar ini adalah komandan kepolisian yang sedang mencari bukti siapa saja oknum polisi yang bekerja sama dengan mafia, termasuk orang yang bernama Reza. Dan bisa kita ketahui, dia inginkan Rama untuk bergabung dan menjalankan misi itu. Awalnya, Rama sempat menolak karena ia melihat kekejaman Bunawar yang telah menembak Letnan Wahyu. Namun, setelah mengetahui kakaknya mati oleh Bejo, akhirnya dia pun menerima tawaran itu. Dalam rencananya itu, Bunawar menyuruh Rama untuk masuk ke dalam penjara agar dia bisa dekat dengan anak seorang bos besar mafia yang menguasai wilayah Jakarta. Ia menyuruh Rama untuk menghajar anak seorang pejabat yang telah memasok dana terbesar kepada Bejo agar Rama bisa mempunyai nama jika masuk ke dalam penjara. Dan kini ia harus mengganti namanya menjadi Yuda untuk menyembunyikan identitasnya. Jadi untuk saat ini kita panggil dia Yuda. Namun di hari pertamanya sebagai tahanan baru, ia langsung diserbu oleh tahanan lain di sana ketika ia sedang nongkrong di WC. Dan karena kejadian itu, ia ditawarkan untuk bergabung oleh orang yang bernama Uco. Yang tidak lain, Uco adalah target utama Yuda agar dia bisa dekat dengannya karena dialah anak dari bos mafia terbesar yang bernama Bangun. Tapi, agar identitasnya tidak terbongkar, Yuda menolak dulu tawaran itu. Suatu hari, ketika para tahanan sedang berkumpul di lapangan, Yuda melihat ada kejanggalan di sana. Dan benar saja, tiba-tiba, Uco diserang oleh anak buahnya sendiri dan terlihat ingin membunuhnya. Namun di sini, Yuda mencoba menghalanginya dan terjadilah baku hantam di sana. Karena situasinya yang makin memanas, akhirnya para sipir yang ada di sana masuk untuk menghentikan perkelahian itu. Tapi ternyata pertarungan itu bukannya berhenti, malah semakin menjadi dan banyak korban tewas berjatuhan. Di tengah pertarungan itu, Uco yang sedang baku hantam hampir saja ditusuk. Namun untungnya, dengan cepat Yuda segera menolongnya dan disinilah Uco merasa berhutang budi. 2 tahun setelah itu, ketika Yuda bebas dari penjara, terlihat ia dijemput oleh Uco untuk diperkenalkan kepada ayahnya. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan ayah Uco yang bernama Bangun yang sedang meeting dengan Yakuza Jepang bernama Goto. Dan bisa kita ketahui, kedua kubu ini sudah berdamai dan menjadi sekutu dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Tidak lama kemudian, Yuda dan Ucok sampai di sana. Di sini, Yuda disambut hangat oleh Bangun dan tangan kanannya yang bernama Eka. Akan tetapi, sebelum resmi bergabung, Yuda disuruh untuk telanjang agar bisa diperiksa pakaiannya. Untungnya,
ia telah melepaskan penyadap di pakaiannya sebelum keluar dari penjara tadi yang membuat ia selamat dan bisa bergabung ke dalam geng ini. Keesokan harinya, Uco, Eka, dan Yuda mendatangi sebuah tempat pembuatan film untuk menagih uang keamanan, yang dimana kita tahu bisnis yang mereka jalankan itu dilindungi oleh Bangun dan polisi. Bos mereka bernama Topan, ketika ia memberikan uangnya, Uco menolaknya karena ia mengetahui kalau Topan telah menjual narkoba di luar sepengetahuannya. Dan ia pun meminta uang lebih untuk melindungi penjualan narkoba itu. Mendengar hal itu, anak buah Topan terlihat akan mengeluarkan shotgun, namun itu diketahui oleh Yuda dan langsung menghajarnya. Dalam pertarungan itu, Yuda berhasil mengalahkan mereka semua dan Topan pun mati di tangannya. Ketika di markas besar, Uco diberi pujian oleh ayahnya karena telah membereskan masalahnya dengan Topan. Akan tetapi, Uco malah menginginkan jabatan ayahnya segera diberikan kepadanya. Yang dimana kita tahu, Bangun akan memberikan tahta kepemimpinannya itu sekitar 10 tahun lagi kepada Uco. Dan inilah awal dari pertikaian yang terjadi. Lalu, kita diperlihatkan dengan Yuda dan Uco yang sedang berada di tempat karaoke. Karena Uco masih kesal, ia melampiaskan kemarahannya itu kepada cewek-cewek di sana. Tidak lama kemudian, Uco ditelepon oleh seseorang. Melihat Uco yang keluar, dengan cepat Yuda memasukkan penyadap suara ke dalam dompetnya itu. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Bangun yang sedang bertemu dengan anak buah terbaiknya yang bernama Prakoso. Prakoso ini adalah seorang pembunuh bayaran dan sudah menjadi langganan Bangun untuk membunuh orang. Alasan Bangun menemuinya yaitu untuk membunuh orang-orang yang tidak patuh kepadanya. Dan Prakoso bisa menyelesaikan tugasnya itu dengan mudah. Keesokan harinya, kita diperlihatkan dengan Uco yang sedang bertemu dengan Bejo untuk membahas bisnis. Dalam perbincangannya itu, Bejo meminta wilayah yang dikuasai geng Goto atau geng Jepang tadi, sedangkan Uco meminta bantuan Bejo agar bisa mengkudeta kepemimpinan ayahnya. Lalu, untuk meyakinkan kerjasamanya itu, Bejo memberikan hadiah berupa tahanan yang pernah mencoba membunuh Uco di dalam penjara. Saat dia akan membunuh orang terakhir, ia melihat tato simbol di tangannya. Nanti kita akan jelaskan simbol apa itu. Setelah itu, kita diperlihatkan dengan Prakoso yang sedang diserang sekelompok preman yang ternyata itu adalah anak buahnya Bejo. Dalam pertarungannya itu, Prakoso mampu mengalahkan mereka. Namun karena jumlah yang terus bertambah, ia terlihat kewalahan dan terkena sabetan yang membuat ia sekarat. Hingga akhirnya ia harus mati oleh anak buah andalan Bejo yaitu Assassin. Scene pun berpindah. Terlihat ketika Uco menemui ayahnya dan menyuruh untuk menyerang klan Goto karena telah membunuh Prakoso yang telah berjasa terhadap keluarganya. Akan tetapi, Bangun tidak langsung mengambil keputusan agar tidak terjadi perang dengan klan Goto. Dan karena kejadian itu, rencananya tidak berjalan dengan mulus yang membuat ia harus mengganti strategi. Lalu, Bejo pun mengeluarkan Assassin, Hammer Girl, dan Baseball Man untuk membantai orang-orang penting di klan Goto. Bisa kita ketahui, Hammer Girl dan Baseball Man adalah adik kakak yang menjadi pembunuh agar bisa terlepas dari kekejaman ayahnya. Saatnya, mereka bertiga berhasil membunuh orang-orang penting di klan Goto. Bersamaan dengan itu, ketika Yuda hendak pergi,
Tiba-tiba, ia diserang oleh sekelompok orang yang langsung menusuk pisau ke mobilnya. Untungnya, ia kembali selamat dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Hingga akhirnya, Yuda baku hantam di sebuah restoran yang membuat ia terkena beberapa sabetan. Dan dia juga melihat identitas polisi di orang yang telah ia bunuh. Karena orang-orang penting klan Goto yang berjatuhan, akhirnya Bangun dan Goto mengadakan pertemuan. Bucok sempat ikut campur dan tidak mau lagi berdamai dengan Goto. Namun perkataannya itu dibantah oleh ayahnya dan Bangun meminta maaf kepada Goto. Atas kejadian itu, di markas besar, Bangun menghajar anaknya itu karena perbuatannya yang hampir membuat kedua pihak berperang. Saat Eka menyuruh Bangun untuk berhenti menghajar anaknya, tiba-tiba Bejo dan anak buahnya datang. Melihat kedatangan Bejo, tiba-tiba Uco menodongkan pistol dan langsung menembak ayahnya. Melihat hal itu, Eka langsung mengeluarkan pistolnya, namun kalah cepat dan malah ia yang tertembak. Di saat Bejo akan membunuhnya, tiba-tiba Yuda datang dan nekat untuk langsung hajar mereka dan menyuruh Eka untuk pergi. Di sini terjadi baku hantam antara Yuda dengan assassin yang membuat Yuda harus pingsan. Namun karena kebiasaan Bejo yang selalu membunuh orang di dekat sebuah sawah, ia menyuruh anak buahnya untuk membawanya ke sana. Dan karena hoki Yuda yang masih berlaku, kematiannya pun ditunda. Di sisi lain, Eka mencoba untuk menyelamatkan Yuda meski ia harus dihadang beberapa anak buahnya Bejo. Sedangkan Yuda yang sudah sadar, tanpa banyak bacot, langsung baku hantam lagi di sana dan membunuh mereka semua dan dia langsung meloncat ke dalam mobil. Setelah itu, mereka berdua pergi ke sebuah gedung tua dan disinilah kita bisa mengetahui ternyata Eka juga adalah anggota kepolisian yang diperintahkan Bunawar sebagai intel yang dari awal ternyata Eka juga mengetahui identitas asli Yuda sebagai intel yang sama seperti dia. Namun, Eka harus terjebak dalam geng ini dan tidak bisa keluar. Karena kondisi Eka yang sudah parah, ia pun keluar dan duduk sendiri di sana, sedangkan Yuda langsung pergi. Di malam harinya, Yuda langsung menyerang markas Bejo sendirian. Tanpa banyak bacot, ia langsung masuk ke sana dan baku hantam dengan anak buah Bejo. Di lantai atas, kita diperlihatkan dengan Bejo, Uco, dan Resa yang sedang bersantai. Yang dimana kita tahu, Resa adalah target utama dari misi Yuda. Di sini, Uco tak sengaja melihat tato Bejo yang sama persis gambarnya dengan orang yang pernah dieksekusinya. Melihat hal itu, ia mulai menyadari bahwa orang yang mengincarnya ketika di penjara adalah Bejo. Ditambah lagi penyadap suara yang ada di dompetnya dan ia menyangka Bejo adalah pelakunya. Sementara itu, di bawah Yuda masih baku hantam dengan anak buahnya Bejo. Mengetahui keberadaan Yuda, Bejo langsung menurunkan ketiga anak buah handalnya. Terlihat di sini pertarungan diawali dengan si cantik berpalu dan si cowok bertongkat. Hingga akhirnya Yuda berhasil mengalahkan mereka berdua dengan sadis dan tongkat baseball itu pun langsung menempel di wajah baseballman. Lalu ia melanjutkan perjalanannya lagi.
yang ternyata dia sudah ditunggu raja terakhir, yaitu assassin di ruang dapur. Di sana ia baku hantam lagi. Di sini terlihat jurus yang sedikit mirip. Hingga akhirnya assassin harus mengeluarkan kerambitnya dan berhasil membuat luka di kaki Yuda. Namun ternyata Yuda mampu mengatasi kerambit assassin dan berhasil membunuhnya. Setelah itu, ia langsung ke lantai di mana Bejo dan Reza berada. Melihat kedatangan Yuda, Bejo langsung mengambil shotgun dan melemparkannya ke Reza. Namun, Ucok menangkapnya dan langsung menembak Reza. Melihat hal itu, Bejo menghiraukannya dan malah mengincar Yuda. Tanpa ia sadari, Uco telah mengincarnya dan langsung menembaknya. Karena Uco telah mengetahui Bejo hanya memanfaatkannya, ia pun langsung membunuh Bejo. Setelah itu, ia mencoba membunuh Rama yang bersembunyi di balik kursi. Namun karena kehebatan Rama, ia langsung keluar dan langsung menusuk Uco hingga tewas. Dan kini semua anggota kedua gangster itu telah tewas di tangan Rama. Setelah itu, mungkin Rama berpikir masalahnya sudah selesai. Namun ketika Rama akan pergi dari sana, ia sudah ditunggu oleh anggota Goto yang dipimpin oleh Keiichi, anak dari Goto. Tapi ternyata Keiichi hanya menawarkan Rama untuk bergabung ke klan Goto karena Rama yang telah membantai geng rivalnya meskipun sendirian. Dan film diakhiri dengan Rama yang menjawab, Cukup. dan film pun berakhir.